Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Aturan agama dari gama dan negara dalam kehidupan orang Sunda. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, orang-orang tua kita di zaman dahulu, bahkan hingga sekarang masih sering menasihati anak cucunya dengan kalimat, ikutilah selalu aturan agama dari gama dan aturan negara. Demikian ungkapan yang disampaikan kepada anak cucunya, agar menjalani kehidupan di dalam masyarakat sekaligus bernegara selalu mengikuti aturan-aturannya. Lalu, apa itu dari gama? Secara etimologis atau asal-usul kata agak sulit menelusurinya. Beberapa orang mencoba mendefinisikan dari gama adalah aturan lain di luar agama yang bersifat biasa atau umum atau profan. Meskipun yang biasa ini juga kadang-kadang berasal dari agama atau diselimuti oleh agama secara sakral. Aturan-aturan agama adalah segala sesuatu yang harus diamalkan, diikuti, dan diyakini untuk memperoleh kebahagiaan atau kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan di alam niskala atau di kehidupan akhirat di alam benjang atau alam hidup setelah kematian. Ada lagi yang membandingkannya dengan aturan agama bersifat ukhrawi, sedangkan aturan dari agama adalah aturan untuk hidup di dunia atau aturan yang bersifat duniawi. Benarkah demikian? Jika dari gama dimaksudkan adalah aturan selain agama atau hanya urusan duniawi, mengapa ada aturan ketiga yaitu aturan negara yang berupa undang-undang dengan turunannya seperti KUHP, KUHAP, Perpres, dan lain sebagainya? Sedangkan aturan agama sudah cukup jelas dipahami oleh orang Sunda sebagai aturan baku bagaimana beribadah dan beramal dalam kehidupan sehari-hari yang sudah ditentukan bagaimana tata caranya. Jadi, apa itu dari gama? Kita lihat beberapa hal yang dikategorikan sebagai dari gama. Dari gama sering disebutkan berkaitan dengan aturan adat dan budaya secara spesifik. Misalnya, aturan dalam proses kematian secara adat menyangkut aturan agama dan budaya yang dinilai tidak berbenturan. Berikut beberapa contoh aturan dari gama yang menyertai ritual agama. Setiap daerah mempunyai adat istiadat sebagai karakteristik lingkaran hidup mereka. Adat istiadat bertautan dengan kepercayaan orang Sunda. Kehidupan manusia semenjak dari lahir, sambada sampai meninggal atau winasa selalu diwarnai dengan corak adat istiadat. Aktivitas masyarakat Sunda dalam upacara adat istiadat terbagi ke dalam 1. Upacara adat sebelum lahir, 2. Upacara adat selama hidup, 3. Upacara adat setelah meninggal dunia. Secara umum kita bisa sebutkan demikian. Upacara adat sebelum lahir ada hajat bangsal atau gabah, ada tingkeban upacara kandungan 7 bulanan, ada juga yang menyelenggarakannya 4 bulanan, kemudian hajat bubur lolos. Ini terkait dengan upacara adat sebelum seseorang lahir. Upacara adat selama hidup dimulai dari kelahiran, mahinum atau tasyakuran, yaitu 40 hari usia bayi. Setelah bayi dilahirkan, ada juga yang puput udal 7 harinya. Sundatan atau sunatan kita menyebutnya sekarang, yaitu pembersihan, atau sekarang menyebutnya hitanan, disertai dengan menyediakan bekakak ayam. Bancakan atau ulang tahun, nyangcang, pertunangan, perkawinan, disertai saweran, lempar harupat, menginjak telur, dan lain-lain. Ketiga, upacara kematian. Nyusur tanah pada hari kematian, tiluna, 7na, matang puluh yaitu 40 hari, natus yaitu hari ke-100, mendak tahun yaitu ulang tahun kematian, newu yaitu hari ke-1000. Dalam adat istiadat masyarakat Sunda, pengambilan sumber berasal dari kebiasaan masa lalu yang selalu digunakan dan kita menganggapnya sebagai kearifan lokal. Masyarakat Sunda adalah mayoritas beragama Islam. Maka aturan-aturan di masa lalu yang masih melekat di masa sekarang akibat terjadinya akulturasi budaya antara Islam dan Sunda di masa lalu, sehingga memunculkan budaya baru. Kebiasaan lama dalam budaya Sunda inilah yang disebut sebagai dari gama. Jadi, hukum atau aturan negara tidak termasuk dalam dari gama. Contoh lain, praktek ritual.
Di luar agama Islam, diantaranya puasa weton, puasa mutih, mati geni, upacara ruatan baik itu ruat diri, kampung, gedung, atau wilayah yang lebih luas. Tata upacara perkawinan, upacara kelahiran, dan kematian, tiap daerahnya memiliki tata cara yang berbeda. Selain itu, budaya mengunjungi atau ziarah ke tempat-tempat keramat atau petilasan, atau juga kegiatan lain dalam mepusti atau merawat benda pusaka dengan cara-cara praktek tertentu. Praktek budaya itu mengikuti aturannya sendiri yang termasuk aturan dari agama. Misalnya, sebuah ritual memerlukan sesajian atau sesajen atau bebantenan. Apa saja yang diperlukan dan dilakukan kapan waktunya. Di antara bahan upacara yang digunakan misalnya adalah nasi tumpeng, ketan kuning, bunga-bungaan, air dalam bejana yang sekarang bisa digantikan dalam botol kemasan, dan juga cara-cara lainnya. Kehidupan manusia tidak hanya mengacu pada aturan-aturan agama saja, melainkan juga pada aturan-aturan bukan agama. Karena banyak acuan yang dibutuhkan oleh manusia tidak tertampung oleh dan dalam agama. Acuan-acuan inilah yang ditampung dalam dari agama, sehingga orang memperoleh kemudahan dalam menghadapi lingkungannya. Aturan-aturan dari agama tidak pernah bertentangan dengan aturan-aturan agama, demikian pula sebaliknya. Kerukunan kedua aturan inilah yang jika diamalkan akan memperoleh kehidupan tata tentrem kertara harja, hidup tertib, aman, dan makmur. Walaupun kedua aturan itu berbeda sumber, namun bertujuan sama, yaitu membahagiakan atau ngebagjakeun manusia. Demikian menurut Tihami dalam jurnal refleksi yang berjudul Kiai dan Jawara Banten, Keislaman, Kepemimpinan, dan Magi. Namun, adakah jejak naskah tentang Darigama? Menurut hipotesis admin, Darigama berasal dari kata Sundarigama. Kebiasaan orang Sunda suka menyingkat istilah. Sundarigama disingkat dari Gama saja, barangkali karena mengingat kata depannya adalah Sunda, berarti tidak diperlukan lagi karena menyangkut orang atau menyangkut kita-kita sebagai orang Sunda. Ketika saya mengingat pepatah orang tua dahulu, utun anaking Sunda teges parumen obor, lamun hayang nyaho ka Kasundaan pek gerateangan ke negeri Walanda atau ke Pulau Bali. Orang Sunda sudah kehilangan jejak. Jika ingin tahu tentang Kasundaan, pergilah cari ke negeri Belanda atau ke Pulau Bali. Kenapa disuruh pergi ke negeri Belanda? Ya, di negeri Belanda tersimpan banyak artefak berkaitan dengan Sunda. Baik artefak berupa barang antik maupun berupa naskah-naskah lontar atau naskah daluang yang terbuat dari kulit kayu yang berisi tentang masa lalu Kasundaan. Sedangkan Pulau Bali konon menyimpan banyak rahasia Kasundaan. Ada banyak naskah lontar yang dapat membuka tabir Kasundaan. Di Bali ada sebuah naskah lontar Sundarigama. Sundarigama berasal dari kata Sunda, Ri, Gama. Sunda artinya bersih, suci, atau cahaya. Ri sebagai kata depan sebagai penghubung kalimat seperti atau menuju. Gama berasal dari kata agama. Jadi secara letterlah didefinisikan sebagai cahaya atau jalan terang mencapai kesempurnaan agama. Di dalam lontar Sundarigama berisi bagaimana tata cara atau ritual atau upacara agama dilakukan. Lontar Sundarigama adalah lontar yang bersifat filosofis religius karena mendeskripsikan norma-norma, gagasan, perilaku, dan tindakan keagamaan, serta jenis-jenis sesajen persembahan atau yadnya yang patut dibuat pada saat merayakan hari-hari suci. Menggambarkan kepada umatnya untuk berpegang kepada hari-hari suci berdasarkan wawaran atau berdasarkan perhitungan tarikh, wuku, dan sasih. Teks Sundarigama merupakan penuntun dan pedoman tentang tata cara perayaan Hari Raya Suci Hindu yang meliputi aspek tatwa, susila, dan upacara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dan makna upacara hari-hari suci menurut lontar Sundarigama adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau Gusti Hyang Widi, 2. Hubungan manusia dengan manusia atau pawongan, 3. Hubungan manusia dengan alam lingkungan atau palemahan. Naskah lontar peninggalan budaya Sunda adalah Sanghyang Tattwa Ajnana. Naskah Sanghyang Tattwa Ajnana diteliti dan ditransliterasikan serta diterjemahkan oleh Aditya Gunawan, Dinwartini, Mamat Rihimat, dan Ruhailah. Naskah ini berasal dari naskah Keropak bernomor 1099.
Saat ini naskah tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta dengan nomor koleksi L1099 peti 68. Naskah ditulis di atas daun gebang, sejenis daun palem yang disebut nipah. Naskah ini ditulis menggunakan aksara Buddha atau aksara gunung dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda kuno. Naskah berbentuk prosa didaktis yang dikenal dengan istilah tutur atau ajaran. Naskah Sanghyang Tattwa Ajiyana diperkirakan berasal dari Kabuyutan Koleang Jasinga, Provinsi Banten. Turunannya ditemukan juga salinan berupa salinan naskah ini yang ditulis dalam aksara Latin dan aksara Jawa. Semuanya disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Salinan lain dalam aksara Jawa terdapat di nomor 155 peti 89 berasal dari Ciburui 5, peti 119 termasuk dalam koleksi pribadi dari CM Plate, sementara peti 89 termasuk ke dalam koleksi KF Hole. Pada klofon terdapat keterangan bahwa penulis adalah penduduk atau dayuhan di Banua Heneng. Di zaman sekarang ini tempatnya belum dapat ditentukan, tetapi dapat diperkirakan bahwa Benua Heneng adalah sebuah kabuyutan yang terdapat di Tatar Sunda. Sanghyang Tattwa Ajiyana termasuk filosofi atau ajaran ketuhanan bagi orang Sunda zaman dahulu. Di dalamnya terdapat anasir Hindu dan Sunda. Lalu tentang susila secara lengkap terdapat dalam naskah lontar Sunda kuno Sanghyang Sasana Mahaguru atau SSMG, Sanghyang Raga Dewata, dan disinggung secara singkat pada naskah Sanghyang Siksa Kandang Karsian. Sedangkan tata cara atau upacara atau upakara masih terlihat diterapkan dalam event budaya Sunda hingga saat ini, meskipun tidak lagi diikuti dengan aturan lama dari agama Hindu. Misalnya penetapan waktu sudah disesuaikan dengan aturan dalam agama Islam, misalnya dikaitkan dengan bulan Maulid atau Rabiul Awal, bulan Muharram, pada tanggal tertentu dilakukan untuk siraman, benda keramat, atau ditetapkan berdasarkan pada bulan dan hari tertentu yang dipilih untuk melakukan awal puasa khusus, seperti mulai dari hari weton dan lain-lain. Benar memang, Sunda telah parumun obor, Sunda telah kehilangan jejak masa lalunya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Hatur sembah nuhun, nada dihapunten, leuwih luangan kurang wuwuhan pun. Rahayu, rahayu, rahayu. Ca